Jujur deh, sebenarnya saya itu adalah tipikal orang yang sama sekali nggak pernah nyaman pakai varsity jacket karena terlalu tebel, coy. Nggak cocok banget dengan kota Surabaya, cuy. Panas! Halo semuanya, balik lagi dengan channel Farisman. Di video kali ini unboxing lagi. Jadi di sini saya ada dua produk terbaru dari Hogs, cuy. Nih, satu, kemudian yang kedua adalah ini dia. Nih ya, ini adalah sepatu yang paling baru dari Hogs, cuy, dan ini sudah dipost di Instagram tapi sepertinya masih belum rilis, teman-teman tungguin aja. Kemudian yang kedua ini adalah salah satu barang yang hubungannya dengan baju lah ya. Jujur sebenarnya saya nggak demen banget ya, karena nggak cocok aja dengan kota Surabaya ya, panas, yaitu varsity jacket. Nanti detailnya seperti apa, mungkin ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang mungkin mau cari varsity jacket dengan harga miring. Kan sekarang kan yang lagi hype banget varsity jacket, tapi kan yang hype itu kan harganya kan jutaan-jutaan gitu ya. Ini yang masih di bawah 500.000 rupiah. Langsung kita unboxing satu-satu. Oke, yang pertama adalah sepatunya dulu, cuy. Ini warnanya hijau seperti ini, dan di sini nih lambangnya Hogs, dan ini Hogs original. Ini masih belum ada informasi mengenai size-nya, kemudian nama sepatunya apa. Di baliknya sini ada panduan untuk size chart, teman-teman. Di sini saya pakai 43 yang panjangnya 28,2 cm. Oke, langsung saja ini di unboxing. Nah, yang didapatkan adalah nanti ini ada pack sticker. Ada berapa ini ya? 1, 2, 3, dan kemudian ini dia sepatunya. Nih, ini kan sudah dipost di Instagram ya, mungkin teman-teman tahu lah. Nih, seperti ini. Kemudian berikutnya yang kita dapatkan selain sus papernya, udah nggak ada lagi. Sini sus papernya tulisannya apa ya? Survive. Wah, cocok banget ya untuk sekarang ini di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak brand-brand yang benar-benar harus bisa survive, karena ketika aktivitas sosial kita dibatasi, otomatis kan yang namanya pendapatan itu juga menurun. Kalau pendapatan masyarakat menurun, otomatis daya belinya juga akan menurun. Pasti imbasnya ke brand-brand juga ya. Oke, ini dia sepatunya. Ini nama sepatunya apa ya? Di sini nggak ada sih, cuma minoritas berkualitas, anjay. Oke, untuk detail sepatunya sendiri, nah teman-teman mungkin teman-teman yang demen banget dengan sepatu yang cukup berwarna, sepatu yang cukup unik warnanya, mungkin ini teman-teman cocok banget ya. Dimana di sini seluruh materialnya, ini semua bagian uppernya ini menggunakan full material suede, dan kemudian di bagian heelnya, nah sini Angel and Demons. Wah, saya jadi inget filmnya, siapa namanya? Lanjutannya ada Da Vinci loh, Da Vinci Code ya, Angel Demons itu keren banget, coy. Jadi ini juga menggunakan bahan suede. Sini warnanya adalah grey, dan kemudian untuk logo Hogs nya sendiri di sini menggunakan bahan synthetic leather ya. Sebenarnya untuk kombinasi warnanya ini cukup menarik banget, dalam artian bisa saya katakan kombinasi warnanya itu ini ngejreng banget gitu ya, tapi nggak norak kalau menurut saya, karena perpaduan antara merah dan ketemu biru ini kan cukup kontras. Tapi di sini ada sedikit penyegaran, yaitu dengan munculnya warna putih di sini ya. Di bagian tangnya sini ada Hogs footwear used with pride. Wah, dipakai dengan bangga. Dan kemudian untuk sizingnya sendiri di sini adalah 43 cm-nya 28, kok nggak cocok ya dengan di box tadi. Dan kemudian untuk bagian dalamnya sendiri, untuk liningnya, bentar, ini kok banyak banget. Aduh, sumpelan-sumpelan gini, cuy. Mungkin buat teman-teman brand gitu ya, daripada nyumpelin terlalu banyak seperti ini kan malah jadinya nanti malah jadi sampah gitu ya. Kalau misalkan sudah ada menggunakan susedel yang menggunakan kertas seperti ini, ya udah satu gini aja gitu ya, nggak perlu tambah-tambahkan dengan yang lainnya lah, sudah cukup kalau menurut saya. Malah jadinya malah nyampah. Liningnya ini full sampai ke dalam-dalam situ, ini menggunakan bahan mesh. Dan kemudian untuk insole-nya, cuy, iya. Nah, ini untuk insole-nya sendiri ya nggak bisa saya katakan ini insole yang tebal, tapi lumayan empuk. Jadi kalau dibuat daily beater ini sepertinya sih masih oke ya kalau menurut saya ya. Dan kemudian di bagian insole boardnya ini rapi banget, coy. Bagian outsole-nya nah seperti ini. Nih ya, ini sudah menggunakan patternnya dari si Hogs sendiri.
Tapi di sini ada satu detail yang mungkin terlupakan atau terlewatkan atau gimana lah ya. Dengan konsep tang yang di sini menggunakan bahan suede, tapi di sini tidak disertakan adanya lace keeper. Karena apa? Tang yang bahannya suede itu sangat memungkinkan ya, itu untuk belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri ketika sepatu ini dipakai. Jadi kalau misalkan di sini ada lace keepernya, nih saya lihat sama sekali nggak ada lace keepernya ya, itu menjaga tang tetap stabil berada di tengah, dan itu menambah apa ya, detail yang sangat fungsional sih kalau menurut saya. Berikutnya untuk masalah kerapian, kalau masalah stitching, cuttingnya ini menurut saya aman ya, dan tapi di sini ada beberapa bagian yang detail dari luberan lem antara upper ketemu dengan foxing lumayan kelihatan banget coy, baik di pair yang sebelah kanan maupun pair yang sebelah kiri. Ini lumayan kelihatan banget di sini kan. Ini kurang rapi, karena biasanya kalau bahan uppernya itu suede biasanya kurang begitu kelihatan ya. Tapi mungkin karena di sini bahan upper suede-nya itu kan warnanya selain hitam gitu ya, bukan hitam. Biasanya yang kalau warnanya hitam biasanya nggak begitu kelihatan gitu ya. Lalu untuk masalah pengalaman pemakaian, sorry banget sepatu ini baru satu kali saya coba ya, dan kemudian bisa saya katakan ya lumayan nyaman, lumayan oke dibuat daily weather, tapi sepertinya kurang begitu friendly, kurang begitu bersahabat dengan teman-teman yang punya kaki di bagian depan itu sedikit lebar gitu ya, karena bagian sini ini agak sempit, jadi butuh penyesuaian lah, mungkin 4-5 kali pemakaian baru sepatu ini bisa friendly banget dengan kaki yang bagian depannya agak lebar. Kaki saya kan bagian depannya agak lebar sedikit cuy, jadi ya cukup apa ya mungkin butuh adaptasi di 4-5 kali pemakaian lagi ya, mungkin bisa bersahabat dengan sepatu ini. Lalu berikutnya, entah ini saya yang merasa aja atau gimana gitu ya, mungkin teman-teman yang tahu brand ini ya, yaitu Hogschuy. Jadi setiap sepatunya Hogschuy, kecuali yang seri running ya, seri yang vulcanize seperti ini, itu menurut saya toe springnya itu rendah banget coy. Dimana kalau toe springnya itu cukup rendah, kalau misalkan ini dibuat daily beater, dibuat jalan yang cukup jauh, itu mudah lelah. Karena apa ya, gampangnya sepatunya bukan yang ngangkat gini coy. Ya, jadi kalau dibuat jalan itu kayak ada yang nyantol-nyantol gitu loh ya. Yang biasanya kan kalau mungkin teman-teman bisa melihat sepatu yang ideal itu biasanya kan di bagian depan sini ini agak naik gitu coy, jadi seperti ngangkat begini. Jadi kalau misalkan dibuat jalan itu seperti mengikuti kontur kaki gini, ding ding. Nah kalau misalkan lurus gini kan jadi ada yang kayak nyantol-nyantol lah, kurang lebih seperti itu ya. Itu berdasarkan apa ya, beberapa kali melihat sepatunya si Hogschuy, kecuali untuk seri yang running ya coy. Kemudian yang kedua ini dia, yaitu varsity jaketnya. Ternyata gede banget coy varsity. Nah ini sepertinya box yang dipakai adalah box sepatu sepertinya ya, tapi untuk yang seri yang high, karena di bagian sini ini ada size chart sepatu, tapi mungkin ini supaya aman aja sih ya ke masalah pengiriman. Oke, langsung saja dibuka. Masih sama, kita mendapatkan stiker pack seperti ini. Kok ono champion nih barang gitu. Si. Oh sih, ternyata cuy, saya kira champion. Kemudian di sini ada ini seperti Stussy, ternyata ini Tusti. Iya, mungkin gitulah. Oke, ini stiker packnya, dan kemudian ini dia varsity jaketnya. Ternyata tebal banget coy. Buset. Nah itu yang saya katakan tadi ya, kenapa saya kok kurang begitu demen pakai varsity jaket, karena yang pertama itu tebel, sangat tidak cocok untuk cuaca kota Surabaya yang panas ini, dan kemudian yang kedua nyucinya susah. Ya ini teman-teman yang lagi demen pakai varsity jaket, mungkin ini bisa jadi salah satu acuan, bisa jadi referensi untuk detailnya sendiri. Jadi ternyata varsity jaket itu begini. Saya baru pertama kali ini cuy pegang varsity jaket, karena ya sama sekali nggak tertarik gitu ya. Di sini saya pakai size XL, jadi untuk acuan saja di sini tinggi saya itu adalah 177 atau 78 cm saya lupa, dan kemudian untuk berat badan saya itu sekitar 72 kg. Untuk detailnya sendiri, untuk bahan di sini yang dipakai di sini kelihatannya ini menggunakan bahan fleece, dan kemudian di sini ada ini bordir apa enggak ya? Bentar. Saya lihat dulu. Beneran tebel banget coy. Buset. Ki gawe iki sawumu iki. Waduh, nggak kelihatan. Jadi dalamnya sini kelihatannya adalah bordir yang di sini ya, ini H, kemudian di sini ada elang, dan kemudian di sini dadu gitu. Ini kayak tatonya jering, dan kemudian di sini bagian dalamnya ini ada sakunya. Ini kalau misalkan dibuat jalan-jalan ke Malang, ke Batu cocok, tapi kalau untuk
ngeceng nongkrong di Surabaya si cocok. Dan kemudian di bagian lehernya sini ini bahannya dari karet gini. Kemudian di bagian lengannya ini menggunakan bahan apa saya kurang tahu, jenis leather gitu ya. Dan ya seperti varsity jaket pada umumnya lah ya, biasanya kan bagian sini menggunakan fleece atau menggunakan baby terry atau apa gitu, dan kemudian bagian lengannya itu selalu menggunakan leather, tapi leather jenis apa saya nggak tahu. Dan kemudian di sini ini bordir lagi cuy, di sini ya api-api gitu. Dan kemudian bagian dalamnya sini ini kayak sofa gitu pokoknya ya, garis-garis seperti, saya kurang tahu ya, mohon maaf teman-teman kalau misalkan apa yang saya sampaikan di sini kurang pas, atau karena jujur sama sekali saya kurang begitu interest dengan yang namanya varsity jacket. Tapi mungkin di sini bisa jadi referensi teman-teman yang doyan banget, lagi happening banget, lagi suka banget dengan varsity jacket. Sekarang bagian belakangnya stay positive, never surrender ya, selalu positif, jangan pernah menyerah. Dan kemudian di sini ada smiley ya, saya demen banget dengan logo smiley-nya, kenapa kok ngelihatnya merasa adem gitu ya. Ya kurang lebih seperti ini untuk varsity jaket dari Hochschuh. Baik, segitu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, sekali lagi mungkin yang tertarik dengan varsity jaket atau sepatu dari Hochschuh, untuk link pembeliannya sudah saya letakkan di kolom deskripsi di bawah. Dan buat teman-teman semuanya, selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Nur Foresman. Thanks for watching, stay positive and your day will be bright. See you next time. Wandel bro, sumo.